Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk pada hari yang keberapa nih, Bu? 17 Ramadan. 17 Ramadan disebut dengan diperingati sebagai hari Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Di dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, telah saya turunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, di malam istimewa, malam kemuliaan. Jamaah sudah sama-sama tahu ya, hafal Lailatul Qadar itu apa. Apa keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama, itu lebih baik ya ketimbang 1000 bulan, hampir setara dengan 1000 bulan, tapi lebih baik malam itu. 1000 bulan berapa hari, Bu? Berapa tahun? 1000 dibagi 12 kurang lebih 80 tahun ya. Jika dapat malam itu, kita dapat malam Lailatul Qadar, itu ibadah kita itu lebih baik jika ditimbang dengan ibadah-ibadah lain selama 1000 bulan atau ibadah kita selama 80 tahun. Itu masih kalah dengan malam Lailatul Qadar. An-Nakhai dalam kitabnya Lataiful Al-Ma'arif itu mengatakan, amalan di malam itu, di malam Qadar itu, ketika kita dapat itu, amalan itu lebih baik, hampir setara dengan amalan selama 80 tahun lebih. Ini kata beliau. Amalan di malam itu lebih baik ketimbang amalan selama 1000 bulan. Di malam biasa kita ibadah 1000 bulan, kurang lebih 80 tahunan ya. Lebih 80 tahun kita ibadah malam, misalnya mulai zikir lah, baca Quran lah di malam biasa. Itu selama 80 tahun itu masih kalah dengan ketika kita dapat malam Lailatul Qadar. Mujahid, Abu Qatadah atau seorang ulama yang lain itu mengatakan, sholat dan amalan saat di malam itu lebih baik, lebih utama ketimbang sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Masih kalah. Kita ibadah nih malamnya, qiyamul lail, tahajud dan sebagainya, ibadah-ibadah itu selama 1000 bulan itu masih kalah. Para ulama mengatakan masih lebih baik ketika kita dapat malam Lailatul Qadar itu. Hadis riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Jamin tuh dosa-dosa kita diampuni ketika kita dapat malam itu, satu malam itu. Keutamaan kedua, malam itu malam penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar tidak sia-sia malam itu, ya, diusahakan dari sekarang, ya, malam 17 Ramadan sampai 30 Ramadan. Ada sebagian ulama berpendapat di 10 hari bulan Ramadan akhir, 10 hari akhir Ramadan, ada yang berpendapat malam itu ada di 10 akhir Ramadan, tapi yang ganjil-ganjil. Udah nggak usah mikir itu. Kalau dari sekarang, malam ini, ya, sampai malam 30 Ramadan, saya yakin itu dapat tuh, ya, dapat. Insya Allah dapat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang ngitung-ngitung nanti sebelum malam terakhir, tidak usah lah, nanti nggak dapat lagi. Ternyata di 17 Ramadan hari ini kan gitu. Hitung-hitung lagi, wah ada di ganjil di 10 hari bulan terakhir. Giliran kenapa tidur, ada di malam ganjil. Dah, nggak usah mikir itu. Ya, dari sekarang malam ini, ya, nuzul Quran ini sampai terakhir, ya, kita amalin, kita gunakan sebaik-baiknya. Yang pertama, Pak, tingkatkan atau semangat ibadah, ya, jangan sampai turun, terutama sekali di 10 akhir Ramadan, jangan sampai mengendor. Kenapa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau itu mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan istri-istri. Jadi malam itu dikubar itu ibadah, sholat tahajud, baca Quran, ngatamin Quran. Malam itu Rasulullah SAW, terutama sekali ketika memasuki 10 hari, jangan sia-siakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kencangkan ibadah, semangat, jangan sampai mengendor. Pikir pulang kampung lah, lupa dah ibadah 10 terakhir Ramadan. Nyiapin beli tiket, beli ini, lebaran. Itu iblis itu biasa, biar manusia itu terlena, tidak memanfaatkan waktu di akhir sebelum Ramadan itu. Dibikin sibuk lah, bikin kue lah, males lah dan sebagainya. Jangan sampai tergoda. Amalan kedua, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kitabnya beliau, karangan beliau berkata, tekadkan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah di malam Ramadan, terutama sekali di akhir 10 Ramadan, biar mendapatkan malam Lailatul Qadar secara berjamaah. Ya. Dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Diusahakan, tekadkan dari sekarang, dari malam ini, jangan sampai sholat isya dan sholat subuh tidak berjamaah. Usahakan berjamaah. Kuatkan tekadnya. Ya. Harus. Gimana caranya? Jangan sampai meninggalkan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Harus berjamaah. Kemudian Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta itu beliau mengatakan, siapa orang yang menghadiri, Ibnul Musayyib itu menyatakan, siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar,
maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian amalan ketiga adalah qiyamul lail. Jangan tinggalkan qiyamul lail, sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, diusahakan qiyamul lail, jangan ditinggalkan. Salat taraweh, salat witir, salat tahajud, ya, salat hajat dan sebagainya. Nah, saya tinggalkan, harus dipaksa. Yang nggak biasa salat tahajud dipaksa. Pertama harus dipaksa. Anak nggak mau sholat, itu pertama harus dipaksa. Ketika sudah menjadi kebiasaan, masuk ke dalam hati, menjadi karakter pribadi, sehingga dia merasa ada sesuatu yang kurang ketika meninggalkannya. Kita kalau mau sholat tahajud, biar bisa sholat tahajud di malam hari, terus dipaksa, harus dipaksa jadi kebiasaan. Akan jadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan akan membentuk karakter pribadi kita, sehingga ketika sudah menjadi karakter, kita akan kehilangan ketika tidak mengerjakan, merasa ada yang kurang, ada penyesalan ketika tidak melakukan, ketika sudah menjadi karakter pribadi. Dan nama yang terakhir adalah jangan lupa perbanyak doa, ya. Kemarin sudah saya sampaikan ada 3 waktu mustajab bagi orang yang berpuasa. Apa pertama? Di saat makan sahur. Yang kedua, di saat kita sedang berpuasa dari fajar sampai sore. Kemudian yang ketiga adalah waktu saat berbuka, menjelang berbuka. Ada yang berpendapat menjelang berbuka. Pergunakan itu. Pokoknya orang yang berpuasa itu mustajab omongannya, doanya. Sehingga Allah SWT berfirman dalam hadis qudsinya, puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Diusahakan amalan yang keempat adalah perbanyak doa. Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, ya, di saat malam Ramadan ini. Apa itu? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf. Engkau yang menghapus kesalahan. Karena itu ya Allah, maafkan aku, hapuskanlah dosa-dosaku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.